Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ayo ikhwah al-mustami'in wal mustami'at pendengar Radio Hidayah 103.4 FM di Kota Pekanbaru dan sekitarnya atau yang mendengarkan melalui streaming kami www.radiohidayah.com dimanapun Anda berada. Dan juga kami sapa untuk pemirsa yang menonton siaran kami melalui media sosial Radio Hidayah Pekanbaru. Alhamdulillah di kesempatan siang menjelang sore hari ini kita akan mengadakan kajian rutin, kajian live dari studio Radio Hidayah FM Kota Pekanbaru bersama guru kita Al-Ustaz Jeffrey Halim LCMA Fizahullah Ta'ala. Di kesempatan kali ini beliau akan melanjutkan pembahasan matan kitab Abi Syuja' atau fikih yang bermadhab Syafi'i. Di pertemuan sebelumnya kita mendengarkan pembahasan zakat terhadap properti atau harta yang mewah. Dan sekarang insya Allah beliau akan melanjutkan pembahasan masih terkait dengan zakat. Baik kaum muslimin muslimah, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa sebelum kita dengarkan materi yang akan beliau sampaikan, kita buka dulu dengan sapaan hangat kepada guru kita Al-Ustaz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, kaifa haluka ya Ustazana? Alhamdulillah bikhair, hayakumullah wa barakallahu fiik. Nah, wa fika barakallahu ya Ustazana wa barakallahu fikum. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, langsung saja kita dengarkan. Ini dia lanjutan pembahasan matan kitab Abi Syuja' atau fikih yang bermadhab Syafi'i, masih seputar zakat. Dari studio kami mengucapkan selamat menimba ilmu syar'i dan kepada Ustaz kita persilakan. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits fa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar dimanapun antum dan antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan membaca kitab Matan Abi Syuja', Matan Al-Ghayah wa Taqrib, sebuah kitab fikih bermadzhab Asy-Syafi'i yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala, yang lebih dikenal dengan Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang masalah zakatul asman, yaitu barang-barang yang berharga. Di situ kita terangkan bahwasanya yang dimaksud itu adalah emas dan perak. Kemudian kita sampaikan tentang masalah uang, apakah termasuk ke dalam asman atau tidak, sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Baik, sekarang kita akan mempelajari tentang masalah zakatuz zuru'. Ya, ini zakat pertanian dan juga perkebunan. Ya. Di sini beliau mengatakan rahimahullah, wa amma az-zuru'u fatajibu az-zakatu fiha bi thalathati syara'id. Adapun az-zuru', ya, tanam-tanaman, maka wajib zakat padanya dengan 3 syarat. Ya. Jadi az-zuru', pertanian, ya,
maka zakat ini dikeluarkan zakatnya apabila memenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah ayyakuna mimma yazra'uhu al-adamiyun. Ayyakuna mimma yazra'uhu al-adamiyun. Yang pertama adalah hasil pertanian tersebut adalah yang ditanam oleh manusia. Ya, jadi hasilnya itu adalah daripada sesuatu yang memang ditanam oleh manusia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ayyakuna qutan mudakharan. Ya. Wa ayyakuna qutan mudakharan. Yang kedua adalah hasil pertanian tersebut adalah jenis makanan pokok qut, ya, yang bisa disimpan. Mudakharan. Ini yang kedua. Ya, wa ayyakuna, hendaklah hasil pertanian tersebut adalah jenis makanan pokok yang bisa disimpan. Kemudian yang ketiga, wa ayyakuna nisaban, hasil pertanian tersebut sesuai ataupun sudah mencapai nisabnya. Ya, kadar yang memang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat ketika nisab tersebut telah terpenuhi. Ya. Baik kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang kewajiban daripada zakat pertanian ini, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 267. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah atau keluarkanlah zakat dari hasil usahamu yang baik-baik. Anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Dan dari sebagian apa yang kami keluarkan daripada bumi untukmu. Wa mimma akhrajna lakum minal ard. Dan dari sebahagian apa yang telah kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Ya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa mimma akhrajna lakum minal ard, ini yang menjadi poin penting di dalam masalah ini, ya. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan keluarkanlah zakat daripada sebagian apa yang telah kami keluarkan dari bumi untuk kalian, maka ini menunjukkan bahwasanya disinilah wajibnya zakat pertanian. Ya, karena pertanian dan perkebunan adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita manusia dengan berbagai macam dan jenisnya. Ya, itu daripada hasil bumi maksudnya. Nah, di sini jelas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengeluarkan sebahagian daripada apa yang telah Allah keluarkan dari bumi untuk kita. Nah, disinilah yang menjadi sisi pendalilan bahwasanya wajibnya mengeluarkan zakat pertanian. Baik, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 syarat yang sudah disampaikan oleh beliau tadi rahimahullah, ini tambahan daripada 3 syarat yang memang mutlak harus ada, yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya, yaitu yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah al-hurriyah, merdeka, kemudian yang ketiga adalah al-milkut tam, memiliki secara sempurna. Jadi 3 ini harus tetap ada, ditambah dengan 3 yang beliau sebutkan tadi. Baik, kalau kita perhatikan tentang masalah apakah memang setiap daripada hasil bumi harus dikeluarkan zakatnya, terutama daripada pertanian ini, kalau kita perhatikan, kita mengacu kepada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan oleh 2 orang sahabat, yaitu Abu Burdah dan juga Abi Musa al-Ash'ari. Ya,
uh, ini dan juga daripada Mu'adz, ya. Jadi Abu Musa al-Asy'ari juga daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Mereka berdua mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athahuma ila Yaman. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus keduanya, Abu Musa al-Asy'ari dengan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma ke Yaman. Yu'allimanin nas. Nabi menugaskan mereka untuk mengajarkan kepada manusia. Fa'amarahum alla ya'khudhu illa minal hintah wasya'ir wat-tamri waz-zabib. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada mereka agar tidak mengambil zakat pertanian kecuali daripada 4 jenis tanaman. Ya, Nabi SAW memerintahkan kepada mereka agar tidak mengambil zakat pertanian kecuali daripada 4 jenis tanaman. Yang pertama adalah hintah. Hintah ini adalah gandum yang halus. Kemudian asyair, ini adalah gandum yang kasar. Kemudian tamar, ini adalah kurma. Dan zabib, ini adalah kismis. Ya. Nah ini secara tegas Nabi SAW, ini hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya dan juga oleh Imam Al-Baihaqi dalam Sunannya, dan ini hadis disahihkan oleh Syalbani rahimahullah. Nah, daripada hadis ini, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lahirlah perbedaan pendapat daripada kalangan para ulama. Ya, yang semua mereka sebenarnya itu mengambil daripada dalil yang sama. Apakah daripada ayat yang kita sampaikan tadi, Al-Baqarah 267, ataupun daripada hadis Abu Musa al-Asy'ari dengan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma ini. Cuman mereka berbeda daripada sudut sisi pendalilannya. Jadi nasnya sama, ayatnya sama dengan hadisnya, cuman mereka berbeda pendapat daripada wajul istidlalnya, sisi pendalilannya. Ini kalau kita perhatikan, bahwasanya ulama ya berbeda pendapat tentang masalah ini, ya, tentang masalah apakah memang terbatas kepada 4 yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja, ya, atau dia bisa dikiaskan kepada yang lain, ya, artinya bahwasanya tidak terbatas kepada 4 itu saja. Ya, asalkan hasil pertanian yang memiliki syarat, ya, dan kriteria yang sesuai dengan yang 4 tadi, maka itu juga harus dikeluarkan zakatnya. Ya. Nah, di sini kita sebutkan secara garis besarnya, ya. Pendapat pertama yang mengatakan bahwasanya tidak ada zakat kecuali pada 4 jenis tanaman saja. Ya, ini mengacu kepada hadis daripada Abu Musa al-Asy'ari dengan Mu'adz bin Jabal tadi. Ya, dia adalah hintah, ini gandum yang halus, kemudian syair, ini gandum yang kasar, kemudian kurma, tamar, kemudian zabib, kismis, ini anggur yang sudah kering, anggur yang dikeringkan. Maka pendapatnya pertama ini mengatakan mengacu kepada hadis tersebut, menegaskan bahwasanya zakat pertanian itu terbatas kepada 4 ini saja. Artinya selain daripada 4 ini tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Kecuali kalau seandainya hasil pertanian dan perkebunan tersebut memang diniatkan untuk dijual. Contoh nih, seseorang punya kebun rambutan contohnya. Ya. Ataupun kita katakan padi lah, kita katakan, ya. Kemudian apakah ini wajib dikeluarkan zakatnya apa tidak? Kalau berdasarkan kepada pendapat yang pertama, itu tidak dikeluarkan zakatnya karena dia bukan termasuk di antara 4 yang tadi. Dia bukan termasuk daripada hintah, bukan termasuk daripada syair, kurma dan juga kismis ini. Nah, ini pendapat adalah daripada
Ibnu Umar dan juga Imam Hasan Al-Basri dan Imam Al-Thawri dan juga a'immah yang lainnya. Baik, kemudian pendapat yang kedua, pendapat daripada Imam Syafi'i dan Imam Malik rahimahumullah, bahwasanya jenis pertanian adalah semua yang termasuk bahan pokok yang digunakan atau dimakan oleh manusia. Dan ini juga bisa disimpan. Inilah yang disebutkan oleh Imam Abu Syuja' dalam kitab beliau ini, karena beliau seorang imam yang bermadzhab Asy-Syafi'i. Jadi pada pandangan madzhab Asy-Syafi'iyah, setiap jenis makanan pokok yang dimakan dan dikonsumsi oleh manusia, kemudian bisa disimpan, maka itu masuk ke dalam 4 yang disebut oleh Nabi SAW tadi. Ya, meskipun secara nama tidak disampaikan. Jadi menurut mereka, pendapat yang kedua ini, setiap sesuatu ya hasil daripada pertanian dan perkebunan yang memiliki 2 syarat. Yang pertama adalah dia merupakan makanan pokok, ya dikonsumsi oleh banyak orang. Yang kedua, dia bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama, maka dia juga wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Ya, inilah yang beliau sampaikan dalam buku ini. Ya, ketika beliau mengatakan tadi syarat yang kedua nanti akan kita bahas lagi, wa ayyakuna qutan mudakhkhara. Ya, nah berdasarkan kepada kias yang disampaikan tadi, maka setiap hasil pertanian dan perkebunan yang menjadi makanan pokok kepada manusia kemudian bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama, mudakhkhara, maka ini termasuk di antara hasil pertanian dan perkebunan yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Ya, ini seperti yang kita sampaikan tadi, ini mazhab daripada Syafi'iyah dan juga Al-Malikiyah. Ya. Baik, kemudian para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun pendapat daripada Imam Ahmad, ya, beliau mengatakan bahwasanya ditambah oleh beliau rahimahullah juga jenis yang bisa ditakar. Ya, jadi makanan pokok kemudian juga bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian yang ketiga ditambah dengan dia jenis yang bisa ditakar. Ya, ini beliau pegang berdasarkan kepada hadis Nabi SAW muttafaqun alaih. Ini terkait tentang masalah nisabnya, ketika Nabi mengatakan laisa fi maduna khamsi ausukin sadaqah. Laisa fi maduna khamsi ausukin sadaqah, dan tidak ada sedekah atau zakat hasil pertanian yang di bawah 5 wasak. Ya, nanti akan kita terangkan berapa 5 wasak itu kalau dikonversikan kepada kilogram, ya. Baik, kemudian pendapat daripada Abu Hanifah, ya, ini beliau berpendapat terkait dengan masalah keumuman daripada ayat tadi. Ya, jadi beliau mengatakan seluruh jenis pertanian maka dia harus dizakati, harus dikeluarkan zakatnya. Ini beliau berpegang kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah tadi, ayat 267, ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabatum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Ya, wahai orang-orang beriman, keluarkanlah infak atau zakat daripada hasil usahamu yang baik. Kemudian wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan apa yang kami keluarkan untukmu daripada hasil bumi. Di sini beliau mengatakan, Abu Hanifah rahimahullah, setiap jenis pertanian dan perkebunan maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Ya. Maka di sini kalau kita perhatikan, setiap daripada hasil pertanian dan perkebunan wajib dikeluarkan zakatnya. Mau dia makanan pokok apa tidak, mau dia disimpan lama atau tidak, gitu ya. Asalkan dia hasil pertanian dan perkebunan, maka harus dikeluarkan zakatnya. Dan wallahu a'lam, ya, kalau kita perhatikan sedangkan ilmu yang ada, maka mazhab yang kedua, yaitu mazhab Asy-Syafi'iyah dan Malikiyah, ini yang paling kuat daripada sisi pendalilannya. Ya. Namun ini masalah khilafiyah,
Maka kalau kita berpegang kepada pendapat yang kedua seperti padi, beras yang menjadi makanan pokok bagi kita dan dia bisa disimpan dalam waktu yang lama, maka itu wajib dikeluarkan zakatnya ketika seseorang memiliki pertanian, ya, sawah yang menghasilkan, kemudian ini juga harus dikeluarkan zakatnya. Baik para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat daripada sudut syaratnya disebutkan oleh Abu Suja rahimahullah tadi berdasarkan kepada mazhabnya Asy-Syafi'i. Yang pertama beliau mengatakan bahwasanya hendaklah hasil pertanian tersebut sesuatu yang memang ditanam oleh manusia. Ya, di sini beliau mengatakan kalimatnya wa ayyakuna mimma yazra'uhu al-adamiyun. Ya, jadi yang hasil pertanian tersebut memang ditanam oleh manusia. Ya. Nah, berarti kalau kita perhatikan, apabila tumbuhan ataupun tanaman tersebut tumbuh dengan liar, ya bukan ditanam, artinya benihnya tidak disemai, dia tumbuh liar begitu saja, maka tidak termasuk dalam syarat ini. Artinya tidak ada zakatnya. Ya, jadi memang hasil pertanian yang pertama ini adalah memang ditanam oleh manusia. Hasil kerja daripada manusia, bukan tanaman-tanaman yang tumbuh liar begitu saja. Kalau seandainya seperti itu dan dia menghasilkan, maka tidak ada zakatnya. Ya. Baik, kemudian yang kedua yang beliau katakan wa ayyakuna qutan mudakhkhara. Hasil pertanian tersebut adalah jenis makanan pokok yang bisa disimpan. Ini kita katakan disebutkan khilafiyah di antara ulama tentang apakah jenis tanaman hasil pertanian dan perkebunan itu yang wajib dikeluarkan zakatnya atau keseluruhannya. Ini sudah kita sampaikan tadi berdasarkan kepada hadis daripada Abu Musa al-Asy'ari dengan Mu'adz bin Jabal, ada 4 dia, ya, dia adalah hintoh, gandum yang halus, kemudian syair, gandum yang kasar, kemudian kurma, tamar, dan kismis, zabib, anggur yang sudah kering. Nah, di sini terjadi khilaf di antara para ulama, sesuai yang telah kita sampaikan tadi. Baik, kemudian yang ketiga, yang beliau katakan, hendaklah dia sampai kepada nisabnya. Ya, nisab daripada tanaman tersebut, hasil daripada pertanian tersebut. Ya. Di dalam hadis yang sudah kita sampaikan tadi, ya. Ini hadis muttafaqun alaih ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan walaisa fima duna khamsi ausuqin sadaqah. Tidak ada zakat bagi tanaman di bawah 5 wasak. Ya. Jadi secara globalnya satu wasak itu adalah 60 sa'. Ya, satu sa' itu 4 mud. 4 mud itu adalah satu mud itu satu genggaman tangan orang dewasa. Berarti 4-nya adalah satu sa'. Ya. Nah, satu wasak itu sama dengan 60 sa'. Ya. Nah, kalau kita ingin konversikan kepada kilo, ya, taruhlah mungkin kita perkirakan satu sa' itu 2,4 kilogram contohnya. Maka nisab tanamannya adalah 5 wasak kali 60 sa', ya. Kemudian kali 2,4 kilogram, maka keluar hasilnya lebih kurang 720 kilogram. 720 kilogram. Ya. Maka kalau seandainya seseorang ketika panen, ya, taruhlah kita katakan padi. Ya, ini atas mazhabnya Asy-Syafi'i dan Malikiyah. Karena padi, beras adalah makanan pokok kita dan dia bisa disimpan dalam waktu yang cukup lama. Ya, nah ketika seseorang hasil panennya, ya, setelah dia timbang bersih, ya, maksudnya setelah bersihkan atau memang beras, ya, melampaui 1 ton contohnya, 1 ton ini lebih kurang 1000 kilo, maka sudah wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Ya, wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Nah, begitu cara menghitungnya.
Nah, ada sedikit perbedaan kalau kita perhatikan di antara mengeluarkan zakat pertanian dengan perkebunan dengan zakat-zakat yang lainnya. Dia mirip kepada buah-buahan yang akan kita bahas ini. Jadi kalau zakat pertanian dan perkebunan, ya, itu dikeluarkan ketika panennya. Jadi tidak perlu menunggu haul gitu, seperti zakat yang lainnya. Ya, seperti zakat athman yang kita pelajari, emas dan perak itu ada haulnya, perputaran 1 tahunnya. Nanti kita pelajari tentang masalah zakat al-mawashi, lebih kurang sama kemarin. Kemudian juga zakat urudut tijarah yang akan kita pelajari. Nah, khusus untuk pertanian dengan perkebunan dan juga buah-buahan nantinya as-simar, maka zakat itu dikeluarkan setiap panen. Ini berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 141. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kulu min thamarihi idza asmara wa atu haqqahu yauma hasadih." Wa atu haqqahu yauma hasadih. Makanlah kalian dari buah-buahan tersebut apabila dia telah berbuah dan berilah atau keluarkanlah zakatnya pada saat hasil panennya. Nah, berdasarkan kepada ini maka zakat pertanian dengan perkebunan ini dikeluarkan ketika hasil panen. Nah, setelah dipanen, dibersihkan, ya, kemudian ditimbang, kalau seandainya lebih daripada 720 kilogram, ya, sama dengan 5 wasak, 60 sa', maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Lebih daripada itu. Ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan berapa yang harus dikeluarkan, ini berbeda sesuai dengan bagaimana pertanian tersebut ataupun hasilnya bisa dihasilkan gitu. Ya, pertanian dan perkebunan ini. Yang pertama, jika tanaman diairi dengan air hujan yang kita sebut dengan tada hujan atau dengan air sungai tanpa ada biaya yang dikeluarkan, jadi memang dia secara manual dan alami begitu, tidak menggunakan alat-alat yang harus mengeluarkan biaya, maka dia dikenai zakat sebesar 10%. Ya, dikeluarkan zakat 10%. Ini kalau seandainya diairi secara manual dan alami, menggunakan air hujan dan juga sungai. Yang kedua, jika tanaman diairi dengan air yang memerlukan biaya untuk pengairan, ya, seperti memerlukan kepada pompa, kemudian juga memerlukan kepada tenaga listrik untuk bisa memompa air dan mengalirkannya, ada yang kita sebut dengan irigasi, sehingga mungkin aliran air itu sangat bagus, sangat berdampak kepada hasil panen. Nah, ini jelas mengeluarkan biaya, maka yang wajib dikeluarkan adalah 5% daripada nisab yang ada. Jadi kalau tanaman-tanaman yang sistem tada hujan tidak mengeluarkan biaya, maka dikeluarkan 10% daripada hasilnya. Sedangkan kalau seandainya tanaman tersebut menggunakan biaya untuk pengairannya, ya, apakah pompanya, tenaga listriknya, tenaga suryanya, apapun itu, asalkan menggunakan biaya, maka dikeluarkan 5% daripada nisab yang ada. Ini seperti yang kita katakan tadi, dikeluarkan ketika panen. Ya. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Fi ma saqatis sama'u wal 'uyunu aw kana athariyan al-ushru, wa ma suqiya bin nadhi nisful ushri." Tanaman yang diairi dengan air hujan atau dengan mata air, ya, atau dengan air tada hujan, ya, uyun itu mata air atau tada hujan, maka dikeluarkan zakatnya 10%, 1/10, ya, 10%. Wa ma suqiya bin nadhi nisful ushur. Sedangkan tanaman yang diairi dengan mengeluarkan biaya bin nadah, ya, maka dikeluarkan 5%, 1/20. Ya. Nah, ini yang harus kita pahami, ya, bahwasanya yang dikeluarkan setelah sesuai nisab itu berbeda daripada bagaimana tanaman itu dihasilkan ataupun bagaimana dia diairi. Kalau dia tidak menggunakan biaya,
tadi itu 10%, 1/10. Kalau seandainya mengeluarkan biaya, itu maka dikeluarkan 5%, 1/20. Dan ini seperti kita katakan tadi dikeluarkan ya ketika hasil panen. Ya, ketika hasil panennya, ketika panen kemudian ditimbang, kalau seandainya melepasi nisab, ya lewat daripada nisab yang 5 wasak 60 sok, kalau dikonversikan ke kilo 720 kilo, maka dikeluarkan zakatnya. Tergantung kepada bagaimana tanaman tersebut diairi. Baik para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian as-thimar, ini buah-buahan, dia lebih mirip kepada az-zuru' ya. Di sini beliau mengatakan wa amma thimar fatajibu zakatu fi syai'aini minha. Adapun untuk thimar, buah-buahan, maka wajib zakat pada dua daripada jenis buah-buahan tersebut. Yang pertama adalah thamaratul nakhil atau thamaratul nakhl, kemudian wa thamaratul karmi. Ya. Nah, di sini beliau mengatakan untuk buah-buahan ya yang beliau sampaikan tadi, maka dikeluarkan pada dua jenis buah-buahan. Yang pertama adalah thamaratul nakhli, ini buah kurma, dan wa thamaratul karmi, ini buah anggur. Ya, disebutkan oleh para ulama mengungkapkan anggur itu dengan karm itu lebih pas berbanding ainab. Ya, wallahu alam. Nah, di sini kalau kita perhatikan bahwasanya di dalam mazhabnya Asy-Syafi'i untuk buah-buahan ini terbatas kepada dua jenis ini saja. Ya, ini sesuai dengan apa yang disebutkan di awal tadi tentang zakat daripada tanaman yang harus dikeluarkan zakatnya, seperti hadis daripada Abu Musa dan juga Mu'adz bin Jabal tadi. Ya. Nah, di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau juga mengatakan setelahnya wa syaraitu wujubuz zakah fiha arba'atu asya, dan syarat zakat wajibnya dikeluarkan zakat thimar ini apabila memenuhi 4 syarat. Yang pertama adalah Islam, hurriyah, wal milkut tam, ini sudah kita terangkan sebelumnya, wan nisab, dan cukupnya nisab. Ya, cukupnya nisab tadi. Ya, dan nisabnya itu sama seperti nisabnya tanaman yang sudah kita sampaikan tadi. Ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat kepada khilaf di antara para ulama ya tentang hukum buah-buahan selain buah-buahan yang disebutkan tadi, yaitu an-nakhl dengan karm, ya, nakhl itu adalah kurma dan al-karam itu adalah anggur, ya. Disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, ini mufti Amir Mamlakah yang lama, ya, tentang hukum buah-buahan yang dipanen atau juga sayur-sayuran, ya. Beliau mengatakan rahimahullah, laisa fil fawakih wa nahwiha minal khadrawat allati la tukal wa la tudkhar kal bittih wa rumman wa nahwihima zakatun. Ya, beliau mengatakan rahimahullah, tidak ada pada buah-buahan maupun sayur-sayuran yang tidak bisa ditakar dan tidak bisa disimpan dalam waktu cukup lama seperti semangka dan delima, rumman atau semacamnya, maka ini tidak ada zakatnya. Ya, maka ini tidak ada zakatnya. Oleh karenanya kalau kita perhatikan, selain daripada dua yang disebutkan tadi, maka itu tidak dikeluarkan zakatnya. Jadi yang pertama adalah kurma, kemudian juga anggur, dan dia ini yang dikatakan tadi kismis, itu anggur kering, itu zabib tadi. Ya. Nah, ini kalau kita perhatikan, selain daripada dua ini, kata beliau, maka tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya, kecuali kalau seandainya buah-buahan tersebut memang digunakan untuk
dagang dan berjualan. Nah, seperti kita katakan tadi, seseorang punya perkebunan rambutan atau apel atau apapun, kemudian hasilnya dijual, maka dia masuk kepada zakat urudut tijarah, bukan masuk kepada zakat maksudnya zakat buah-buahan, karena dia bukan jenis daripada buah-buahan yang harus dikeluarkan zakatnya. Nah, dikeluarkan zakatnya ya sama seperti zuru' wa thimar tadi, pertanian dengan perkebunan, ya, dia adalah ketika panen. Ketika Allah mengatakan wa atu haqqahu yauma hasadih. Wa atu haqqahu yauma hasadih. Ya, jadi dikeluarkan, berikanlah haknya ketika sudah dipanen. Ya. Nah, tentang masalah nisabnya yang disebutkan di dalam syarat tadi ada 4. Dia adalah al-Islam wal hurriyah wal milkut tam. Ini 3 selalu ada di setiap jenis harta yang wajib untuk dizakatkan. Apakah bentuknya mawashi, apakah bentuknya mawashi itu adalah peternakan ataupun asman, barang-barang berharga, ya, ataupun yang baru kita pelajari az-zuru', ya, sekarang kita belajar az-thimar, itu tetap ada. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah an-nisab, sesuai ataupun cukup nisabnya. Nisabnya sama seperti nisabnya yang ada pada pertanian tadi, yaitu hadis Nabi SAW, laisa fi maduna khamsi ausukin sadaqah. Nah, yang terakhir di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah zakatnya buah-buahan, kita ambil sedikit zakat urudut tijarah. Ya, nanti kalau kita perhatikan di kitab ini beliau akan jabarkan lagi dengan luas tentang masing-masing daripada harta yang wajib dizakatkan ini. Nah, untuk urudut tijarah ini zakat barang dagangan. Di sini beliau mengatakan rahimahullah, wa amma urudut tijarah fatajibuz zakatu fiha bisyara'id al-madhkurah fil athman. Ya. Adapun zakatnya urudut tijarah, barang-barang yang diperdagangkan, maka wajibnya zakat sama dengan yang ada pada zakatnya athman, yaitu barang-barang yang berharga yang kita pelajari pada pertemuan minggu lalu. Athman adalah az-zahab wal fiddah. Di situ ada 5 syaratnya. Dari syarat yang ada pada athman itu juga ada pada urudut tijarah. Dia adalah Islam, hurriyah, wa milkut tam, wan nisab wal haul. Ini haul ini memang pengkhususan daripada zakatnya athman dengan urudut tijarah. Ya. Nah, di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa maksud daripada urudut tijarah? Ya, barang-barang yang diperdagangkan. Di sini beliau mengatakan, ya, di antara maksudnya adalah ulama menyebutkan ma yu'addu lil bai'i wasyira' min ajli ribhi wal mal al muttajar fihi ghairun naqd. Ya. Ini maksud dengan urudut tijarah adalah barang-barang yang memang diniatkan dan disediakan untuk dijual belikan, diperjualbelikan. Kenapa diperjualbelikan? Min ajli ribhi, untuk mendapatkan keuntungan. Dan itu harta memang diperdagangkan dan dia bukan termasuk naqad, itu uang. Karena kalau uang termasuk kepada athman tadi. Jadi setiap barang-barang yang kita niatkan untuk dagang itu dikeluarkan zakatnya urudut tijarah. Tapi kalau kita niatkan untuk pemakaian pribadi, ya, tidak kita niatkan untuk perdagangan, maka tidak ada keluar zakatnya. Ya, contoh seseorang punya mobil, dia beli untuk pemakaian pribadi sehari-hari dia dan keluarganya, maka tidak ada zakatnya. Tapi kalau seandainya mobil itu dia perjualbelikan atau contohnya dia sewakan, rental dan semacamnya, maka itu dikeluarkan zakatnya daripada urudut tijarah ini. Nah, ya, seseorang punya unit rumah, properti, apapun bentuk dan tipenya. Kalau dia niatkan untuk pemakaian pribadi tempat tinggalnya, maka tidak ada zakatnya. Tapi kalau dia perjualbelikan, dia sewakan, contohnya, itu adalah termasuk di antara jual beli, ya. Di situ ada perbedaannya memang, cuman secara umum dia bentuknya adalah jual beli. Kalau diperjualbelikan, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Dan ini bisa kita kiaskan kepada seluruh bentuk daripada barang-barang yang kita miliki. Kalau kita niatkan untuk pemakaian pribadi, maka tidak ada zakatnya di situ.
Kenapa tidak ada zakatnya? Karena memang tidak dikeluarkan zakatnya. Karena zakat itu dikeluarkan bukan kepada zatnya daripada barang tersebut, tetapi untuk apa digunakan. Makanya di sini ulama menyebut urud tijarah itu adalah barang-barang yang memang diniatkan untuk didagangkan. Maka kalau saatnya seperti itu keadaannya, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Ya. Nah, zakatnya persis sama seperti athman, cuman bedanya daripada yang lain adalah al-haul ini. Perputaran 1 tahun itu. Ini tidak ada pada zuru' wa thimar. Ya, yang kita pelajari tadi. Ya. Jadi kalau seseorang berdagang contohnya, apapun yang dia dagangkan. Kalau seandainya cukup nisabnya sama seperti nisabnya emas dan perak, ya, yang kita rajihkan wallahu alam adalah zakatnya nisabnya emas 85 gram emas, ya, dalam kisaran 50 juta lebih, ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan, kalau seandainya barang-barang itu setelah perputaran 1 tahun, 1 haul, ya, kemudian kita lihat dia bertahan di setiap bulannya, ya, kalau kita mulai berdagang di Januari 2024 contohnya sampai Januari 2005 kemarin, kalau kita hitung dia bertahan di nisabnya, ya, nisab emas, karena itu lebih stabil, ya, harganya, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% daripada itu. Ya, ini semua barang-barang yang memang kita niatkan untuk didagangkan. Ya, itu yang disebut oleh para ulama urudut tijarah itu adalah ma yu'addu lil bai'i wasyira. Ya. Baik, mungkin ini untuk materi kita pada siang hari ini. Kita sudah pelajari secara garis besar zakatuz zuru', ini zakat pertanian, ada 3 syaratnya tadi. Kemudian yang kedua zakatuz thimar, ini lebih kurang sama dengan zuru' pertanian. Kita sebutkan juga nisabnya, kemudian berapa dikeluarkan. Nanti akan beliau bahas secara detail lagi di pertemuan yang akan datang. Kemudian yang ketiga kita bahas tentang masalah zakatu urudi tijarah, barang-barang yang diperdagangkan. Ya, mungkin demikian. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat terutama bagi saya menyampaikan dan bagi seluruh pemirsa dan pendengar yang menyaksikan siaran ini. Ya, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Kita ucapkan kepada guru kita Ustaz Jeffrey Halim LCMA hafizahullah taala yang sudah membahas terkait dengan beberapa ketentuan zakat hasil pertanian atau perkebunan. Tapi mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada yang baru saja kita mengetahui hal ini. Mudah-mudahan kita bisa memperdalam. Insyaallah kita akan dengarkan lanjutan pelajaran ini di hari Selasa pekan depan. Tapi kaum muslimin muslimah rahimanillah wa iyyakum jami'an dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita bisa belajar menimba ilmu syar'i agar harta kita bisa kita zakati atau kita bersihkan dari hak-hak fakir miskin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi perdagangan, pertanian atau jual beli di antara kita. Baik kaum muslimin muslimah, kita akan lanjutkan di hari Selasa pekan depan matan Abu Syuja atau kitab fikih bermazhab Syafi'iyah bersama guru kita Ustaz Jeffrey Halim LCMA hafizahullah taala. Kini kita akan putarkan kumandang azan dari studio Radio Hidayah FM. Pertanda masuknya waktu untuk menunaikan ibadah salat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.